ada perubahan juga kayak tim Lovre, mereka pindah ke El Azhar kali ini. Udah nggak bermain di antara Chumacera dan juga apa namanya? Chumacera dan juga ini. Bukan. Pekado. Oh, Pekado. Ya. Iya, betul. Dan kita lihat dari Bigetron pun masih tetap di tempat yang sama, Pekado. Pekado is my city. Dan dari San Martin juga bakal masih disinggahi oleh Aura. Sementara HDP bakal ada EVOS. Water Treatment akan diisi oleh Siren. Iya, dan kita bakal juga beberapa tim tampaknya juga harus sedikit terbang agak jauh. Seperti tim 69 mereka harus nyampe ke El Pozo, itu mereka lagi terbang gliding agak jauh. Ini mungkin sekitar 20 detik waktu mereka kepotong ya untuk looting di awal-awal. Selain itu harusnya tim TP juga baru nyampe ke kota mereka, tim-tim lain sudah mulai looting dan dengan serka pindah ke arah kanan, harusnya daerah-daerah Minas, Graveyard, dan juga HDP itu bakal cukup banyak yang ngisi. Perbukitan HDP itu bakal rame tuh. Perbukitan HDP berarti dekat dengan San Martin area Aura ya. Betul. Nah, kita lihat di sini Ion sudah mulai menempati Impala dan nampaknya untuk Red Rocket mereka nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi untuk turun ke Puerto Paraiso. Mereka lebih memilih untuk mengisi di area Cruz de Val. Mengingat tidak ada tim yang akan mengambil drop zone di Cruz de Val pada hari ini. Karena baik lagi ya, untuk beberapa tim juga mereka akan menyesuaikan dengan isi tim yang bermain hari ini. Maka nonton, oh nggak ada Yoge, oh nggak ada Dranix, yuk kan atas kosong. Ya, betul. Dan boom setelah udah nggak pernah ngisi di El Pozo, emang mereka tuh kayak lebih ngisi aja di mana ada kosong isi, di mana kosong isi. Yeah. Mereka nggak terlalu punya patokan kayak, oh PK2 is my city. Ada yang nabrak Pekado, yuk kita baku hantam gitu. Oh mereka kayak, oh ya Pekado gue diisi lah, apa kita pindah kok. Kita geser aja nggak apa-apa. Lebih memilih untuk kayak meminimalisir resiko-resiko yang ada. Jadi lebih memilih untuk ngalah supaya seenggaknya bisa dapat lootingan yang nyaman. Karena kalau misalkan di early aja udah fight, itu pasti akan membawa apa ya, ketidaktenangan menuju ke circle-circle berikutnya. Nah baik lagi, karena kalau di awal-awal kita fight, itu kan pasti kita kepikiran nih, oh kita fight di awal-awal nih, udah buang waktu, kalau anggota hidup semua, kalau anggota ke pick off, ya bonyok lagi kita gitu kan. Betul, belum lagi armor-armornya juga pasti terkikis, mana first aid segala macam kan juga pasti susah ya mereka looting di awal-awal, rebutan juga. Betul, itu yang membuat di awal-awal kalau fight itu agak rugi. Betul. Dan balik lagi, kita lihat di awal-awal tidak ada yang tumbang. Kembali, ini temponya hari ini benar-benar lambat, selambat-lambatnya lambat. Sangat lambat, mungkin bahkan lebih lambat daripada Shiput dan Pekicot ya. Sedikit lebih cepet sih bener ya. Iya, oke. Betul. Ya udah. Oke. Nanti kalau gue ngake sama Agus seru kali ya. Iya besok ada junior. Wah kita sangat menanti kehadiran junior besok. Aduh. Kuping junior panas mendengar di rumah ya kan. Dan sementara El Azhar masih diisi oleh Louvre pada kali ini. Louvre nampaknya udah nggak ketemu lagi tadi di Wrangle juga sempat kita lihat udah nggak bertemu dengan Nara. Tapi mungkin ketika melakukan rotasi mereka masih punya kesempatan untuk bertemu. Betul. Tapi kita bakal lihat kan di awal-awal permainan. Ada beberapa tim yang memang melakukan scrapping, tapi mungkin karena mereka sudah review juga pergerakan tim-tim lain, nggak ada ke pick off loh. Mereka scrapping pun, nyebar pun, nggak ada ke pick off, rotasi pun nggak ada ke pick off. Berarti memang semua tim ini sudah melakukan PR mereka dengan sangat baik, sudah mempelajari pergerakan tim lain, tahu timing-timing pergerakan tim kayak 21 itu kalau looting di LL agak lama, nggak langsung keluar motong-motongin tim lain. Iya betul, jadi mereka udah menguasai juga timing-timing dari tim lain dan ada kemungkinan juga kalau misalkan mereka ngelihat, mereka pun kayak oh ya udahlah biarin dulu deh, ini masih early. Kita juga kalau misalkan open fire di awal-awal itu kan jadi memberikan info juga kepada tim-tim musuh. Itu dia, dan pasti di awal-awal kita paling menghindari memberikan info ketika kita masih terbuka. Jangan sampai memberikan info ketika kita masih lemah gitu. Tunggu kita terjadi, tunggu punya compound atau punya tempat high ground barulah kita mentembakin karena kita udah pede dengan tempat kita. Iya benar banget. Karena kalau misalkan kita lagi melakukan rotasi juga ya, kita lagi melakukan rotasi dan belum nyampe ke dalam circle terus kita udah open fire duluan. Itu pasti membuat tim-tim yang udah berjaga-jaga di dalam circle dapat informasi dan waspada langsung. Waspada, langsung ditahan biasanya. Kayak oh ini siapa nembak nih? Apalagi udah info. Wah tim ini nih, tadi dibonyok dia, tinggal 3 orang, ya majuin gas. Iya benar-benar. Karena dari killing Vince itu juga menjadi informasi yang penting loh buat player-player yang lagi bermain. Penting banget. Mereka tuh memperhatikan jumlah orang yang hidup, mereka juga memperhatikan posisi lawan. Betul. Itu dari kill feed. Mereka ngenokin orang, mereka tandain ada orang di sini, ada orang di sini. Mereka ngenokin orang, let's say mereka ngenokin tim X gitu kan. Oh dia tadi tinggal bertiga, sekarang tinggal berdua, ayo gasin, majuin. Majuin.
Betul, jadi kayak biasanya tugas in-game leader ya, ngitungin juga dari killing feeds dan memilih jalur rotasi juga. Dan sementara ini di sini kita udah mulai melihat ada suara tappingan-tappingan yang dikeluarkan dari Aerowolf dan pastinya membuat Lufre berjaga-jaga. Betul, karena Lofre bisa sendirian. Betul. Slayer bisa sendirian. Kita bakal lihat dari tim Lofre masuk ke area pertahanan atau kekuasaannya dari Aero di daerah Minas Generales kali ini ya. Tapi dan kita bakal lihat kedua tim bakal langsung fight di awal-awal memperebutkan bukit-bukit Minas kali ini. Iya betul, karena ini adalah bukit yang bisa dibilang cukup susah untuk dimiliki karena mengingat terrainnya yang sangat curam dan kalau misalkan salah jalan kepleset bisa meninggoy. Betul, kita bakal ada Slayer bakal ngintip ke arah bawah, belum memutuskan untuk menembak, tapi bakal menahan dulu ya. Nampaknya Slayer bakal menjadi pemain pertama yang naik ke atas bukit dan menahan gempuran tim-tim lain. Crowley sedang naik juga, Poundbeat juga di bawah, tapi kita bakal lihat pergerakan mereka. Kali ini bakal coba untuk mensikir high ground terlebih dahulu. Tampaknya Oki nggak main kali ini ya? Oke, yep. Nggak, skip dulu ya kali ini ya. Oke nggak ada ya, betul sekali. Jadi digantikan oleh Slayer. Ya, ini oleh Slayer kali ini dan harusnya permainan mereka juga tetap galak sih. Karena kan Lofre emang dasar itu galak banget. Ya, mereka terkenal dengan agresivitas mereka ketika mencari kill point. Walaupun emang kalau bisa kita bilang dari secara placement point mereka belum terlalu stabil. Tapi kalau kalian lihat dari kill pointnya, mereka selalu mengantongi beberapa kill point. Jadi nggak pulang tangan kosong gitu. Jarang banget mereka pulang dengan tangan kosong. Bahkan kalau lihat di statistik beberapa minggu lalu ya, itu mereka misalnya placement pointnya 40, killnya 80. Ya jadi kayak 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Dan kita ngomong kill point, tampaknya Spalv juga udah kenal kali ini lagi berusaha untuk merangkak pelan-pelan menuju ke teman-temannya, tapi harusnya bakal cukup aman sih. Ya, dan masih berusaha untuk merangkak. Ketahuan kah? Poundbeat berada di area yang cukup terbuka untuk melihat ke arah Spalv, tapi masih belum kelihatan juga. Karena tadi ada beberapa asap-asap juga yang ditaburin di sekitar Spalv. Betul, dia diblok dengan asap dan lagi berusaha merangkak menuju ke teman-temannya. Tapi teman-teman juga nggak ada yang berani keluar. Karena kalau mereka terlalu terbuka, malah bisa menambah korban lagi. Bukan menyelamatkan, malah nambah korban. Betul sekali, dan jalur smoke yang dibuat, wow, bener-bener rapi banget. Membuat Spalv terlindungi dari point of view Slayer yang berada di atas bukit. Dan berhasil touchdown, akhirnya Spalv berhasil disentuh oleh temannya Renalre pada kali ini. Betul, kita bakal lihat dari seorang Renare bakal langsung menyelamatkan Spalv. Tapi di lain sisi kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai mengisi-ngisi tempat-tempat yang sekiranya enak juga dalam circle ya. Ya. Kita lihat tadi ada Victim, ada juga Bonafide yang mengisi di daerah Power Grid kali ini. Dan beberapa tim lain harusnya sudah mulai mencari-cari juga dan menerka-nerka kira-kira circle menuju kemana. Biasa zona pertama kan emang agak susah. Betul. Zona ketiga tuh baru enak tuh. Oh, zona ketiga muncul enak nebak-nebaknya kemana. Udah mulai kelihatan gambaran besarnya ketika zona ketiga udah muncul. Makanya biasanya beberapa player ketika sudah mendapatkan kempal ataupun terrain, mereka akan bertahan di situ. Tapi sementara kita lihat dari Potato dari atas bukit melihat ke arah satu vehicle milik Aura yang sedang melakukan rotasi. Betul. Di spray, tapi ternyata angle shot tertutup. Dan kita bakal lihat kayak dari tim Aerowolf tampaknya setelah mereka fight tadi di awal-awal sudah berhasil revive. Mereka nggak akan diam begitu saja. Mereka coba untuk bermain agresif, kembali mencari informasi, kembali kurang lebih ya cari jalur-jalur yang mereka dapat gunakan untuk rotasi, mereka dapat untuk pindah tempat juga setelah ini. Karena zona kedua akan muncul, kita bakal lihat zona kedua kemarin yang tampaknya masih menuju ke arah Impala, Junkyard, dan sekitarnya kali ini. Ya, Numpuk semua tuh di kiri. Numpuk banget. Di kanan nih, boom masuk. Masuk. Wah enak banget sih, lempeng nih nggak masuk, lurus aja udah, kosong Betul. semua. Jalur rotasi boom tuh selalu mulus. Dan tadi gue sempat melihat ada Los Leones masih berada di dalam circle. Ini bakal banget kalau misalkan ternyata zonanya nge-push ke arah Los Leones. Karena itu akan menjadi fight yang panjang di area perkotaan. Dan sementara kita lihat dari NFT juga mereka masih menyusuri bukit-bukit dan Moxpay akan melakukan spray ke arah Heroes di depan sana sudah mulai terspot. Nampaknya tumbang juga satu player oleh Anthem. Betul, tapi ada backup juga datang kali ini dari pemain Red Rocket lainnya berusaha untuk mengcover seorang Heroes yang masih dalam posisi knock kali ini. Dari Audrey bakal maju berusaha untuk secure kill, tapi tembakan balasan dari Kwanzi, Ori dan juga Sugar membatasi pergerakan Audrey kali ini. Ya betul sekali, Heroes akan menjadi mata-mata dari Red Rocket. Sugar sudah mulai menabur smoke juga. Anthem di belakang sana sedang berusaha untuk di-revive oleh Moxpay dan bakal ada granat yang dilemparkan dari Sugar untuk memberikan pressure kepada tim Siren. Ya, kita bakal lihat di tim Red Rocket masih berusaha memberikan pressure kepada tim Siren dan Just Space hampir tertumbangkan, tapi Lion City Heroes akhirnya berhasil ke take down, tapi Moxpay bakal juga tumbang kali ini 1-for-1. Sementara waktu ini kita bakal lihat dari sisi lain ada tim Iron yang juga mulai fight dengan tim Lofre menumbangkan Slayer dan juga Crowley kali ini ya. Iya betul sekali, berarti sudah terjadi fight di antara dua spot di Miramar pada kali ini. Dan sementara dari Moxpay pun masih belum bisa di revive, masih bleeding out. Sugar sudah mulai perlahan-lahan mendekat ke arah Kwangsi.
Dan 3 players yang masih aktif di Siren. Mereka split jauh-jauhan, Just Space akan berusaha untuk mengcover dari jauh. Ya, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim Siren tampaknya berusaha untuk menyelamatkan teman yang lagi kenok yaitu Moxpay. Tapi sedikit sulit karena di pressure terus oleh tim Red Rocket. Dari Jaspay juga udah berhasil untuk melakukan posisi flanking. Tinggal menjaga pergerakan dari tim Red Rocket. Smoke mulai dilempar kiri dan kanan untuk ngeblok ke semua sisi dan Audrey mulai ngeflank juga ke sisi kanan dari tim Red Rocket. Jaspay bakal maju ke depan, bakal tembak juga dan Kwanzi Ori bakal tumbang tapi Moxpay tidak bisa diselamatkan. Bakal tumbang juga dan Audrey. What a nice position datang ke atas, high ground dikontrol, bakal nembak dari sisi belakang dan tampaknya Red Rocket akan dikunci dari semua sisi yang berbeda. Iya betul sekali, Oh my backstep dari Audrey menumbangkan satu player Sugar, tapi ternyata ada body system di belakang sana yang langsung menumbangkan satu player. Ada Kings yang sudah mulai mendekat ke arah Audrey, tapi pastinya dari Anthem akan mendapatkan informasi, berusaha untuk mengcover secepat mungkin, secepat kilat, tapi kakinya nggak cukup, masih menggunakan kali 3 melakukan spray ke depan sana. Kings terlihat lagi, sedikit lagi akan tumbang, tapi ternyata masih bisa mengcover dirinya. Dua langsung kita bakal ada Kings, bakalkah dia ngebalikkan keadaan? Audrey sudah merangkak ke bawah di mana Kings harus ngebuka badan kalau dia pengen nge-end seorang Audrey. Kings masih bertahan 2 lawan 1 kondisinya. Jaspay bakal menggunakan mobil untuk ngebait perhatian dari seorang Kings. Anthem bakal nembak dari low ground dan kali ini Kings bakal tumbang juga. Tusun untuk Red Rocket Cosmic. Dan kita bakal Audrey bakal coba untuk diselamatkan, tapi Ikiar lain sisi sudah tumbang juga oleh tim Ion, dipanci dan pulangkan ke arah lobby. Goodbye Ikiar. Waduh, dipanci bola ya. Ikiar berarti scouter dari Boom nampaknya tertangkap ketika sedang berusaha untuk mendapatkan jalur rotasi ataupun kempon-kempon baru. Dan apa tadi? Kali 8. Kali 8 ya? Iya, kali 8 dapetin ini harusnya bakal sangat menguntungkan bagi tim Ion. Apalagi mereka punya Liquid yang bisa main sniper dengan sangat galak. Betul, sniper gameplay dari Liquid tuh emang udah terkenal banget ya. Sakit dan aimnya itu benar-benar mengarah ke kepala. Betul, kita bakal lihat ini pergerakan dari beberapa tim juga sudah mulai menyesuaikan dengan zona kedua yang sudah muncul kali ini ya. Zona ketiga harus ini ya. Zona ketiga. Tiga kecil nih, gampang nebak-nebaknya kurang lebih kemana dan tampaknya Minas Generales dan perbukitan atau Mangkok Labandita masuk ke dalam zona. Ya, ini mengingatkan kita kepada zona-zona yang sering terjadi di PMPL. Di area perbukitan-perbukitan Minas Generalis yang cukup kompleks dan akan terjadi banyak sekali fight di open field dan teren-teren yang cukup kompleks. Iya, kita bakal juga ini pergerakan dari beberapa tim ya. Tampaknya mereka masih berusaha untuk menyesuaikan dengan game dengan zona kali ini. Tapi belum terlalu banyak tim yang langsung mengambil tempat-tempat center zone-nya. Masih Iya. menunggu di pojokan, nunggu tim-tim lain masuk duluan. Ya karena itu open field ya. Jadi kalau misalkan terlalu di tengah juga akan menjadi pusat perhatian untuk semua tim dan akan menjadi shooting gallery juga. Dan sementara kita lihat dari NFT, mereka sudah mulai menyisir di bagian pinggir circle dan bahkan sudah ada Bigetron yang menempati sebuah rumah. Luxi terlihat kepalanya oleh Mas Gagat tapi belum ditembak, bahkan menjadi informasi buat NFT. Ya, kita bakal lihat dari tim NFT juga bakal coba untuk lempar smoke untuk ngebutain pergerakan atau penembakan dari lawannya terlebih dahulu. Palagimpe lagi berusaha untuk ngebait seorang set, ditembak oleh Palagimpe dengan KI3 tapi belum berhasil menumbangkan lawannya. Tampaknya tim nomor 11 di luar mereka, BTR, sudah mendengar fight antara kedua tim ini, sudah mulai bersiap-siap untuk menunggu tim ini masuk dalam circle. Ya betul sekali, 2-1. Lihat, lagi-lagi berdekatan dengan Bigetron ketika sedang melakukan rotasi. Dan fight yang terjadi di luar ini akan menguntungkan buat Bigetron. Dan memang cinta lama belum kelar, Nara dengan Louvre akhirnya bertemu kembali. Dan kenapa mereka selalu bertemu? Louvre pulang di posisi ke-15. Betul, kayaknya tampaknya kita bakal lihat kembali lagi terjadi sedikit baku hantam di awal permainan ya. Circle ketiga akhirnya kita melihat tim-tim sudah mulai berhajar-hajaran. Tadi ya, circle keempat baru mulai fight. Iya. Dan di sini NFT masih berusaha untuk memberikan pressure tap kepada tim 21 yang agak kesulitan pada kali ini karena Picasso sudah mulai tumbang juga. S4 di belakang pohon masih belum bisa leluasa untuk bergerak. Fallen masih terus menahan pergerakan. Bahkan pada kali ini NFT berusaha untuk mendapatkan touchdown circle dari Mas Gaga, sudah mulai menyetir bis mininya ke dalam pinggiran circle. Yes, kita bakal lihat ini juga dari tim 21 eSport harus menahan gempuran dari tim NFT. Mereka maju pun gak selamat-selamat banget karena depan dia sudah ada tim lain menunggu dan NFT Mas Gaga tampaknya meledakkan kendaraan dan terkena diri dia sendiri kali ini. Ya, padahal udah dapetin pinggir circle ya. Cuman kayaknya tadi udah armornya udah ringsek juga dan akhirnya terkena dirinya sendiri. Dan sementara dari S4D masih berusaha untuk menyelamatkan Picasso yang berada di belakang. 3 player dari NFT masih tertahan pergerakannya juga. Ini keuntungan banget buat Bigetron ya. Karena misalkan duanya udah pada bonyok-bonyokan, dia tinggal kayak nyayur gitu gak sih? Kalau kata pro player nampung.
Apa? Nampung. Nampung. Nampungin dulu yang lain. Jadi mereka masuk nih. Ya tampung aja udah dapetin kill terus gitu. Iya, iya, iya. Biar mereka yang pusing nebein Blue Zone. BTR tinggal nunggu nih. Tinggal nunggu NFT maju ke depan. Nah, lihat. Zuxi sebagai scouter pun sudah mulai Oh, Ryzen gatal. tertumbang tapi. Oh my god, Ryzen ternyata tertangkap di sisi kiri dan bahkan Playzone sudah mulai menumbangkan satu player Zuxi yang tadinya sangat percaya diri untuk ke atas. Pada kali ini udah mulai mundur juga, berusaha untuk menjaga pergerakan mereka. Mereka mau survive ke circle berikutnya. Ya, kita bakal lihat kan dari tim NFT tampaknya masih nebein zona yang sudah mulai sakit. Zona keempat. Spray down ke arah Zuxi belum mengenai, hampir menumbangkannya malah. Hampir menumbangkan serangan Zuxi dan kita bakal lihat kayaknya dari Pala Gimpe. Bakal harus bertahan tapi Zuxi tampaknya kenok dari mobil. Kita bakal lihat apakah dia bakal dimajuin oleh tim NFT tapi ternyata aneh. Bakal ditumbangkan oleh Luxi. Kali ini Zuxi harus revive, Ryzen harus revive. Ya betul sekali, 2 orang yang tumbang dari Bigetron harus segera di revive karena tadi memang ada kecelakaan tunggal juga yang terjadi. Berarti Microboy masih berjaga-jaga di sisi lain untuk menahan pergerakan dari NFT. Oke. Masih menunggu juga. Ini malah selamat semua loh tadi. Gue kira bakal banyak-banyokan bakal ditampung oleh BTR. Malah kali ini kita bakal lihat dari NFT kembali tembak oleh Microboy. Microboy hampir menumbangkan lawannya tapi Microboy harus kembali repositioning. Karena di belakang dia ada tim 69, depan dia NFT, di kiri dia masih ada 21 juga. Circle-nya juga akan bergerak karena sudah menyentuh titik 0 ya. Ini akan menjadi malapetaka buat 3 tim yang masih fight di luar zona. Dan sementara kita lihat dari Luxi akan memasak granatnya kembali dilemparkan ke depan 2 player. Ada tim Microboy 21, Microboy terkena ledakan mobil bahkan. Tapi NFT Pala Gimpe berhasil ditembangkan oleh BTR bakal di HBD kali ini oleh Ane, di spray down kali ini ke BTR, Ryzen dan juga Zuxi, tapi bakal di tradingkan dan Draxin bakal tumbang juga. Tinggal seorang set yang bertahan seorang diri dengan M4 dan juga laser attachment dia. Spray down ke arah Zuxi, malah tumbang 2 kali ini. Tapi masih ada seorang Luxi yang bertahan. Akankah diselamatkan? Akankah ditinggalkan? Zona pun mulai menghimpit, mulai mendekat ke arah anggota-anggota tim BTR kali ini. Belakang dia masih ada NFT loh. Iya, itu dia. Tadi dia benar-benar usaha banget buat nge-secure kill point-nya tapi nggak berhasil karena tadi Luxi langsung melakukan backup dan langsung melakukan revive pada kali ini. Dan sementara kita lihat dari Siren akan bertemu dengan The Pillars di luar zona juga. Audrey terspot oleh Kental, masakan granat mulai dikokang, dilemparkan ke depan. Audrey, tipis sekali tapi masih bisa loncat turun ke bawah. Ya, kita bakal lihat dari seorang Kental bakal maju ke depan. Dia tahu bahwa ada orang di bawah dia. Dan tampaknya Flippy menok diri dia sendiri. Banyak kecelakaan tunggal ya hari ini ya. Kecelakaan tunggal hari ini ya tampaknya ya. Kita bakal one on one situation, Kental melawan Audrey. Kita bakal lihat apakah bakal dimenangkan oleh Audrey, tapi tampaknya tidak. Kental bakal memulangkan Audrey bersama dengan seluruh tim Siren. Iya betul sekali. Dan sementara kamera bergeser kembali ke area NFT. Fallen last man standing dari NFT dan masih ada 2 member dari Bigetron yang survive, Luxi dan Zuxi. 2 Takshimata bersaudara, tapi sementara Boom akan bertemu dengan Aura. 1 player sudah mulai tumbang. Voker akan berusaha untuk melakukan backup. Last man standing dari Boom sedang melakukan revive. Ya, kita bakal lihat dari tim Boom tampaknya masih melakukan revive, tapi di sekitar dia sudah ada tim Aura juga. Kepisah tim Boom kali ini, kita bakal lihat apakah dia bisa bertahan melawan tim Aura yang datang secara full team kali ini. Lemparan bom melontarkan oleh Jaden ke arah Fokker, tapi seorang bom bakal ketumbang untuk kedua kalinya kali ini. Di belakang karena lobby tinggal misalkan Fokker yang berada tepat di bawah tim Aura. Ya betul sekali, player dari Boom down satu persatu, menyisakan ada Voker seorang diri di belakang tembok tapi sudah dikepung oleh tim Aura. Bahkan pada kali ini bakal dimajuin oleh Cai Cai, dipegang uzinya, dicari, digerebek, salah arah, bukan di situ, dan terlihat sudah di depan. Balasan dari Voker sakit banget tapi ternyata ada backup dari Keshi memusnahkan Boom dari map Miramar. Ya, setelah pakai Boom bakal pulang di posisi ke-10 dan hanya membawa 1 poin placement kali ini. Dari BTR sudah masuk ke dalam open field, tapi zona pun kebanting lagi. Ion sangat diuntungkan dengan seru kali ini. Dan tampaknya BTR harus maju, harus melewati BFD, harus melewati victim kalau pengen masuk ke dalam safe zone. Iya, banyak sekali. Waduh, kenok lagi Zuxinya. Tumbang, iya betul. Karena di open field juga hanya ada jerami-jerami yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan pada kali ini masih berusaha untuk menyelamatkan. Sementara di sisi lain dari Spawn, Aerowolf sudah mulai meng-spot posisi dari Nara. Betul, kita bakal dari Nara bakal tapping juga, tapi kita bakal lihat dari tim BTR tinggal 1 player yang bertahan. Milea bakal tumbang oleh Spawn dengan tapping-tappingan AK-nya kali ini. Ya betul sekali, 1 player sudah down dari Nara, tapi mereka masih bisa bersembunyi dan seenggaknya udah dapat informasi. Aerowolf tahu di situ ada Nara. Iya betul banget. Aerowolf tahu, dan dia bakal tapping terus dan berusaha nge-pressure ke arah tim Nara. Karena kalau mereka berdua maju nih, mereka bakal tabrakan di ujung zona dan bakal diuntungkan ke arah tim victim yang udah menunggu terlebih dahuluan. What? Kelihatan. Oh my god. Tadi kok sakit banget Iya. Sakit banget ya? AKM soalnya. Iya, emang sakit banget, tapi gila loh, tappingnya itu dapat terus dia. Dan bener-bener Spawn sabar. Dia nungguin di smoke, pas smoke udah habis, langsung tapping terus dia. Iya, kelihatan. Tadi juga kayaknya udah kekikis juga armornya ya. Jadi pastinya kalau misalkan udah nggak punya armor itu akan menjadi sakit banget. Apalagi dengan AKM yang dipegang. Semua senjata dengan peluru 7,62 itu damage-nya besar. Perih banget, betul. Perih.
Wah itu gila sih dia. Tappingnya Spaw menyelamatkan tim Aero kali ini. Di mana Nara tertahan di ujung zona. Sedangkan Aero bisa masuk lebih maju ke depan. Tapi sudah ada tim nomor 2 yaitu Aura menunggu terlebih dahulu. Mereka perlu membersihkan Aura dulu nih. Betul sekali, dan sementara Nara tertahan di belakang, Aura pun tertekan. Ada Ion juga. Oke, kita bakal ada tim Aero bakal langsung nge-set up. Forting dengan kendaraan dia masuk ke tengah-tengah zona. Forting kiri, Forting kanan. Spaw harus kenok karena ledakan mobil dia kali ini. Tapi Jaden bakal kenok juga, trading oleh tim Aero dan juga tim Aura. Kali ini kita bakal lihat apakah tim Aura bisa bertahan di posisi mereka. Iya betul sekali, ini fight open field yang luar biasa. Hanya ada teren-teren rendah, dan sementara kita lihat dari Steve berusaha untuk melakukan spray, tapi ternyata ada dari belakang Ion. Ion nge-backstep mereka semua. Berarti Ion berada di high ground ya? Iya, Ion berada di high ground, tengah-tengah zona juga, tinggal menunggu pergerakan tim lain. Sedangkan tim Victim sudah mendapatkan killing spree dengan 5 total kill yang kantongi pada game kali ini. Wah, ini positioning Ion enak banget nih. Lihat Auro dari atas, bisa ngeliat ke bawah, ada kental juga di balik batu. Siap untuk di-tapping, bahkan ada onta di balik gudang dekat dengan Ion. Betul banget, tapi Hijrah tampaknya kenok sementara waktu. Kita bakal lihat apakah dari tim Ion bakal di pressure atau enggak oleh tim-tim secara mereka. Kental bakal melakukan healing kali ini untuk berusaha mempertahankan posisi dia di ujung zona. Aero Wolf bakal ketembak dari semua sisi. Dari circle kali ini, kiri, kanan, atas, bawah, semua mentumbangkan tim Aero Wolf Limax di posisi ke-7 dengan 2 kill saja. Ya betul, langsung saja lenyap dari map Miramar. Padahal tadi baru saja berhasil untuk masuk. Dan sementara kita lihat dari Nara maybe masih berada di luar. Wow, my god, Dewi Fortuna benar-benar berpihak pada Ion kali ini. Kurang enak apa? Di antara open field, lu dapetin compound. Zona akhir ke lu lagi. Iya. Anggota lu masih lengkap semua berempat. Iya, ada rumah lagi. Ini bener-bener udah gila sih. Ini Ion ya. Kalau menurut gue pribadi harusnya 90%. Harusnya ke dia, kecuali dia melakukan kesalahan cukup fatal. Ya, harusnya sih seperti itu. Karena yang masih lengkap berempat selain Ion hanya Victim. Dan Ya. Victim tuh masih jauh di sana. Di ujung zona. Betul sekali. Harus maju bersama dengan tim-tim lain dan harus menahan gempuran tembakan dari tim Ion. Iya, tapi gimana? Setup dari Ion ini benar-benar luas banget. Udah ngelebar Lihat, ke seluruh arah circle. Circle-nya langsung diisi tengah-tengahnya. Biar Iya. tim lain nggak bisa masuk ke dalam circle. Langsung di-lock oleh tim Ion. Membiarkan tim-tim lain. Ya scrambling aja, coba cari posisi aja. Wah, ini sih benar-benar ya. Logika PUBG gue mengatakan, kita ya mengatakan Ion. Ion bisa chicken dinner, tapi kita masih belum tahu karena Victim sudah berhasil menyentuh bibir circle satu player. Banyu di depan sana masih belum terspot oleh Ion. Sudah ada banyak sekali setup smoke dilemparkan. Victim juga butuh chicken dinner. Mereka butuh poin. Betul, kita bakal ada tim Aura tampaknya sedikit berhasil untuk selamat. Kalau gue jadi Ion, gue bakal tembakin Aura kalau dia ke kanan. Kalau dia ke kiri, biarin aja tabrakan dengan tim Victim. Tapi tampaknya Steve sudah berhasil ngumpet di balik batu. Pohon. Jaden sudah berhasil nge-prone juga, tapi Jaden bakal ketahuan sedikit. Bakal ketembak, ternyata enggak. Bakal selamat dari tumbangan. Iya. Tembakan seorang Auro, akhirnya ketangkap juga. Akhirnya terkena headshot karena kepala tadi kelihatan. Steve juga kepala kelihatan di balik pohon. Langsung saja tumbang, 2 orang menyisakan Keshi seorang diri yang sedang berlari. Berusaha untuk masuk, touchdown ke dalam circle. Sementara iya ditembakin juga dan goodbye Aura di posisi keempat. Ya, kita bakal lihat kali ini masih bertahan juga sebenarnya waktu dari tim Ion. Masih lengkap dengan 4 anggota mereka, Victim 4 anggota mereka, tapi ternyata bom dari Red Face N bakal menumbangkan Banyu yang berada di front line dari tim Victim. Lempar bom kedua dari Hijrah, dilemparkan, dilontarkan, dan diledakkan. Kali ini belum menumbangkan target tambahan lagi. Ya betul sekali, banyak sekali bom yang sudah mulai dilontarkan terus menerus. Oh, dapat Hijrah lagi. juga melemparkan dapat lagi. Wah, ini sih Victim susah banget untuk masuk. Ini kayak mau masuk ke benteng Nggak, Takeshi tau guys. dalam fight ini, meanwhile di belakang TP dari tadi bertahan sendirian, nempelin gudang rumah dari tim Ion. Dari tadi sini dong dia. Iya, dia masih Dia dari tadi ya kental ketembakan. Dia lari lewat masuk hold. Sekarang Ion bingung nih, ini orang terakhir di mana ngumpetnya? Kayak di rumah kita nggak ada orang, di open field dicari-cari nggak ada orang. Oke, mereka bakal menyisir seluruh circle ya untuk mencari last man standing. Petak umpet. Kita kumpet. Kita lihat nih ayo. apakah Kita mendingan main tebak-tebakan. Siapa yang bakal dapetin onta? jangan kita doang, teman-teman Oh yang ya nonton, teman-teman. boleh kita tebak-tebak ya, siapa anggota Ion yang bakal menemukan onta terlebih dahulu? Ya. Bukan menumbangkan dia, yang menemukan. Yang nemuin. Kan ini namanya petak umpet. Ya, joget dulu. Joget dulu, Bray ya. Ada 4 Ya, anggota Ion Ya, nih. Bede. Iya. Ya ketahuan udah. Kecepatan. Jadi ketemu siapa nih? Liquid. Liquid dan spray down. Tumbang onta. Masih tipis banget di sini. Kill tambahan. Worth it. Dan congratulations bagi tim Ion. Mendapatkan WWCD di game kelima pada hari dengan total 11 kill. Meskipun di akhir harus kehilangan Liquid. Tapi it's okay. It doesn't matter dari tim
Ion berhasil mendapatkan WWJD dengan jumlah 11 kill, berarti sudah mengantongi total 26 poin di game kelima kita kali ini. Iya betul sekali, Dewi Fortuna yang sangat baik ya. Tiba-tiba memihak kepada Ion dan memang pawang zona dari Ion itu benar-benar bagus banget. Dia bisa tahu saat kalian bakal di situ dan setup mereka rapi banget.